وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh barokah di dalam masjid. Oleh karena itu yang belum niat iktikaf, karena ini masjid bukan musholla. Dan di majelis yang penuh barokah yang kita isi dengan pembacaan maulid, kita isi dengan membaca kitab, yang mudah-mudahan semuanya ini bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan sejarah hidup daripada Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pengarang kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlaq, yang insyaallah akan kita baca dalam pengajian rutin kita. Beliau menimbah ilmu di kota Tarim, yaitu tepatnya di Rubat Tarim, dan guru besar beliau adalah Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Pada tahun 1361 beliau, guru besar beliau, Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, meninggal dunia, wafat. Wa kanat wafatu syekhihil madhkur sadmah qasiyah talaqaha fi mun'atafi hayatihi, di mana kepergian gurunya tersebut menjadi pukulan yang berat bagi beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Karena memang para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang alim itu meninggalkan alam dunia, maka orang-orang yang beriman dalam hatinya harus merasakan kesedihan dan kesusahan.
Sebab ada riwayat man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiq. Kalau ada orang enggak susah, enggak sedih dengan meninggalnya orang yang alim, fahuwa munafik, maka orang tersebut munafik atau hatinya ada penyakit kemunafikan. Kenapa? Fa innahu la musibata a'zamu min mautil alim. Karena sebetulnya tidak ada musibah yang lebih besar bagi umat ini daripada meninggalnya orang yang alim. Oleh karena itu sampai Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, itu beliau menyatakan apa? Mautu alfi abidin qaimin bil laili shaimin bin nahar ahwanu min mauti alimin wahidin ya'lamu ma ahallallahu wa ma harramahu wa illam yazid alal faraid. Meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah, yang dia itu qiyamul lail, yang dia itu puasa di siang hari, itu masih lebih ringan katanya Sayyidina Umar bin Khattab daripada meninggalnya satu orang alim yang dia itu ngerti apa yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan oleh Allah, walaupun ilmunya itu hanya yang wajib saja, bukan lebih daripada yang wajib. Itu lebih ringan daripada orang yang gak ngerti ilmu yang seperti itu walaupun dia ahli ibadah. 1000 orang yang ahli ibadah tadi itu. Sebab orang-orang yang alim itu disebutkan al-ulama surujul azminah. Para ulama itu penerang-penerangnya zaman. Fakullu alimin misbahu zamanihi. Setiap orang yang alim itu menjadi lampunya, menjadi penerang di zamannya. Yastadhi'u bihi ahlu zamani, ya, menjadi penerang bagi penduduk zamannya. Itu orang-orang yang alim. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ini diantara manfaat keberadaan orang alim di tengah-tengah umat. Oleh karena itu ketika ada orang alim jangan disia-siakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ambil ilmunya, ambil berkahnya. Nabratun ilal alim, nabratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanah siyamiha wa qiyamiha. Melihat kepada orang yang alim, sabdanya Rasulullah, itu lebih aku sukai, aku cintai daripada beribadah 1 tahun. Siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Melihat orang alim, wajahnya orang alim dengan pandangan penuh cinta, dengan ta'zim, dawuh Kanjeng Nabi, lebih aku cintai daripada ibadah 1 tahun, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Kenapa? Karena melihat wajahnya orang alim itu bisa membersihkan hati, bisa memotivasi, bisa menjadikan kita semangat untuk ibadah. Manfaatnya dan efeknya luar biasa ketika kita memandang wajahnya orang alim. Oleh karena itu sebagian itu dikatakan orang-orang aulia itu idza ru'u dzukirallah. Cukup lihat wajahnya aja ingat kepada Allah sudah. Mungkin sing ahli maksiat belum dikasih nasihat, cuma lihat wajahnya tok tobat bisa ndak gelem maksiat maneh. Sing males ibadah ndelok wajah tok semangat ibadah. Itu efeknya ketika kita melihat wajahnya orang alim, yang penting dengan ta'zim, penghormatan, ya, dengan penuh cinta. Oleh karena itu ketika guru beliau ini wafat, itu menjadi pukulan berat bagi Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Tapi beliau masih tetap 1 tahun tidak pulang,
Karena di Rubat Tarim itu juga masih ada guru-guru yang lain, ulama-ulama besar yang lain yang beliau menimbah ilmu dari mereka. Di antaranya ada Imam Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin. Ini guru beliau yang lain. Ada Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus. Ada juga Mufti Hadramut Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Segaf. Kemudian juga ada Syekh Mahfud bin Uthman Az-Zabidi. Kemudian Syekh Umar bin Awad Haddad, ya, dan lain-lainnya wa ghairihim. Dan ada cerita menarik ketika beliau masih berada di Rubat Tarim. Beliau ini semangatnya luar biasa, Muhammad bin Abdul Hadar. Kalau nggak salah cuma 4 tahun beliau menimba ilmu di Rubat Tarim. Tapi dikatakan tidak pernah tidur. Jadi turunin itu cuma keturun-keturun, kecekluk-kecekluk. Tidak pernah membentangkan badannya di lantai untuk tidur, nggak pernah selama berada di Rubat Tarim. Kalau mutola'ah ngantuk itu ambil air wudhu, padahal kadang-kadang itu musim dingin. Lek di wudhu sih tetap ngantuk, naik ke atas lotengnya pondok itu, duduk di padukani loteng, lungguh di padukani loteng, lek kira-kira keturun lugur meningsor. Dari semangatnya mutola'ah. Lalu itu ada cerita menarik antara beliau dengan salah satu gurunya yang bernama Syekh Mahfud bin Uthman Az-Zabidi. Ada satu kitab banyak muskilah, ya, banyak kesulitan yang beliau dapati di kitab tersebut. Akhirnya beliau minta kepada gurunya Syekh Mahfud bin Uthman Az-Zabidi ini waktu khusus, ya, untuk bisa memahami isi kitab tersebut karena banyak yang tidak beliau fahami. Kata gurunya, wahai Muhammad, saya nggak punya waktu, kamu tahu sendiri saya mulai pagi sampai malam yang ngajar di Rubat ini. Akhirnya tetap maksa ini, dari semangatnya pingin ngerti isi kitab tersebut yang banyak muskilah yang tidak beliau fahami, memaksa. Kata gurunya, sebentar saya carikan waktu dulu, saya pikir dulu. Tidak lama dikabari sama guru beliau Syekh Mahfud ini, wahai Muhammad, kalau kamu siap, saya cuma ada waktu tengah malam. Ya mungkin jam 2 bengi, jam 2 bengi, tengah malam pokoknya lah. Kata beliau, siap. Kalau zaman sekarang ojo maneh santri ini sak ustati kalau sing siap insyaallah. Jam 2 bengi, tengah wengi. Kata gurunya, tapi kamu ngajinya di rumah saya, kamu datang ke rumah saya. Oh ya siap. Nah, tapi kalau kamu ke rumah saya karena tengah malam jangan ngeduk pintu. Kalau ngeduk pintu takut ganggu tetangga atau takut dikira orang yang ingin berbuat jahat nanti, ya, meresahkan tetangga. Terus gimana? Tiap ibu jari saya ini nanti saya ikat dengan tali. Jempolan saya ikat dengan talinya tak keluarkan dari jendela kamar. Tiap kamu tengah malam datang ke rumah mau ngaji, nggak usah ngeduk, nggak usah apa-apa, cukup benangnya ini kamu tarik saja. Saya tahu kalau kamu datang berarti. Kalau benangnya kamu tarik, saya tahu kalau kamu datang. Sampai seperti itu, ngaji terus. Ya akhirnya jadi Al-Allamah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Jadi orang itu kalau kepingin sukses menimba ilmu, ya selain niatnya yang lurus, niatnya yang baik, harus al-jid wal ijtihad, semangat. Ngajinya tadi semangat, selain juga kecerdasan diperlukan. Cerdas gak semangat, gak bisa sukses. Apa maneh gak cerdas gak semangat, tambah nemenan maneh. Ya. Kalau kepingin sukses ya itu sudah cerdas, semangat juga, ya. Belajarnya semangat, giat, kemudian niatnya juga diluruskan, ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah akan sukses, ya, mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat. Insyaallah kita sambung lagi sejarah hidup beliau. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang sudah di penghujung bulan Dzulhijjah. Nggih, mboten krasa mari ngoten iki pun 1442 Hijriah
Ya, ini kita sudah berada di penghujung daripada bulan Dzulhijjah. Nah, kita akan masuk bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram ini syahrun azim, bulan yang agung juga. Wa fadluhu katsirun amim, banyak keutamaannya. Wa huwa afdhalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan. Paling afdolnya bulan untuk berpuasa sunnah, ya, setelahnya Ramadan, puasa wajib kalau Ramadan, yaitu bulan Muharram. Bahkan disebutkan bulan Muharram ini afdholul ashhuril hurum, paling utamanya al-ashhuril hurum. Al-ashhuril hurum itu ada 4. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 itu yang paling afdol. Mana? Afdholil ashhuril hurum, yaitu Muharram. Bulan Muharram ini paling utamanya al-ashhuril hurum. Ada riwayat daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shama akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alahu Allah taala lahu kafarata 50 sanah. Orang yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, berarti puasa 2 hari berurutan, nggih. Penutupan niku akhir tahun poso, pembukaan awal tahun nggih poso. Kita tutup akhir tahun dengan puasa, kita buka awal tahun dengan puasa. Itu fadilahnya disebutkan lahu kafaratu 50 sanah, menjadi pelebur dosa-dosa kecil 50 tahun. Jadi lek saged dilampahi niki. Nutup akhir tahun kelawan poso, buka awal tahun nggih kelawan poso. Wa shaumu yaumin minal Muharram bi shaumi 30 yauman. Puasa 1 hari di bulan Muharram ini pahalanya sama dengan puasa 30 hari. Kemudian juga ada amalan dari para masyayikh, para sholihin, para aulia, para ulama, termasuk penjelasan daripada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya. Dianjurkan kita ini di awal bulan Muharram untuk membaca ayat kursi 360 kali. Jadi sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Maos ayat kursi 300 swidak. Tiap mau baca diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelahnya baca doa, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang baca itu, ya, disebutkan fa innaha hisnun hasinun minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Insyaallah jadi benteng yang kokoh, ya, daripada setan yang terkutuk di sepanjang tahunnya, ya. Sebagian menyatakan fa innahu yuqama yakrahuhu, dijaga dari apa yang tidak dia sukai, dari musibah, bencana, malapetaka fi jami'il am, di sepanjang tahunnya. Oleh karena itu mari kita amalkan, sekaligus keluarga kita di rumah juga kita himbau, ya, kita minta mereka juga untuk mengamalkan. Selain itu semua, baca doa awal tahun dan akhir tahun jangan lupa. Kalau awal tahun lebih tepatnya ya dibaca ba'dal maghrib, langsung setelah sholat maghrib 3 kali, ya. Allahumma antal abadiyul qadimul awal ila akhirih. Ketika orang baca doa tersebut, fa inna syaitana yaqul, dalam riwayat disebutkan setannya berkata, istamana ala nafsihi, minta perlindungan untuk dirinya, pengamanan untuk dirinya orang tersebut yang baca itu. Wa tuqila bihi malakan, diutus, dikirim oleh Allah kepada dia 2 malaikat, yahrusanihi, yang 2 malaikat tersebut menjaga dia minasyaitanu adba'i, dari setan dan pasukannya setan. Jadi ini termasuk ikhtiar kita semuanya, doa-doa ini, ya. Selain kita mohon kepada Allah, ini ya kita berharap agar tahun yang akan datang ini menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita lebih aman dari gangguan-gangguan setan, itu harapannya.
Kemudian juga baca doa akhir tahun. Lek donga akhir tahun iki sak temene sing tepat niku menjelang maghrib. Nah ini akhir tahun. Jadi sing pas niku sak temene diwacane sebelum maghrib, menjelang maghrib. Kira-kira selesai itu pas maghrib. Itu yang bagus. Kakek saya Al Habib Muhammad bin Huta Segaf dulu kalau nggak baca di rumah sama keluarga ya menjelang maghrib dibacanya yang akhir tahun ini. Ya walaupun misalnya nggak bisa ya seperti yang sekarang prakteknya kadang-kadang dijadikan satu kan. Ba'dal maghrib semua, akhir tahun sekaligus awal tahun ya nggak apa-apalah, insya Allah tetap dapat fadilahnya ya daripada nggak baca. Tapi kalau bisa sebelum maghrib akhir tahunnya lebih pas, lebih tepat namanya akhir tahun karena kalau sudah masuk maghrib itu sudah masuk awal tahun. Doa akhir tahunnya juga dibaca 3 kali. Juga dibaca Allahumma ma amiltu min amalin ya fis sanatil madiyah wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu ila akhirih, dibaca 3 kali. Intinya doa ini mohon ampun kepada Allah, isinya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kita, dosa kita di tahun yang sebelumnya. Yang baca ini 3 kali, muskan dia, menipu dia, mengelabui dia, mengganggu dia rusak usaha saya cuma dalam sesaat. Cuma dengan baca doa 3 kali sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hal-hal penting yang perlu kita perhatikan ya. Baca doa awal tahun 3 kali sekaligus baca doa akhir tahun 3 kali. Mudah-mudahan kita semakin jauh dari perbuatan dosa dan maksiat dan semakin semangat dalam ibadah dalam tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan lagi kita akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 10 Muharram atau hari Asyura. Kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.